好可爱哟、只是下午在练习光位的时候，不知道师傅在干嘛。照例演模式，拿个煎饼走吧。小流氓，亲爱的，快尝尝我的手艺，这是我准备的爱心便当，西红柿鸡蛋。那这个呢？不，它可不是普通的泡面哦，汤底。梁山伯。Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Moving. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul I Girl. Film ini menceritakan tentang wanita cantik yang ternyata wanita itu adalah robot. Robot cantik ini bisa melakukan apapun termasuk enak-enak. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, saya harap kalian subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat untuk mengulas alur-alur film yang lebih seru lainnya. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk saya. Film diawali dengan pria yang bernama Yoga. Selama hidupnya, ia sama sekali belum pernah memiliki kekasih. Apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Sepulang kerja, ia melihat iklan yang membuat ia sangat penasaran. Karena iklan itu menawarkan sebuah robot wanita yang mampu memiliki perasaan layaknya manusia. Yoga yang hidupnya sendirian ini pun terpaksa membeli robot itu melalui online. 小哥看什么呢？没什么。 Keesokan harinya, paket juga telah sampai di rumahnya. Ketika ia membuka paket itu, ia langsung bahagia setengah mati. Karena robot itu benar-benar mirip dengan manusia. Terlebih lagi rupanya yang sangat cantik. 好可爱哟、 Belum juga robotnya diaktifkan, Yoga sudah ingin mengenak-enaknya. Tapi belum apa-apa, palu Thanosnya sudah meleleh duluan, sehingga ia langsung mengambil tisu. Setelah itu ia terkejut, ternyata robot itu bisa mengaktifkan dirinya sendiri. Robot itu pun mulai menjelaskan kepadanya kalau ia memiliki banyak sekali mode yang ingin ditawarkan. Mulai dari mode centil hingga mode yang bikin jiwa miskinnya bergetar. Robot itu pun bertanya mode apa yang ingin Yoga pilih. Dan Yoga akhirnya memilih mode centilnya. 拿个煎饼走吧。小流氓，照例演模式，师傅，小谷不是要偷看你洗澡的，只是下午在练习光位的时候，不知道师傅在干嘛。 Kemudian robot itu meminta Yoga untuk memberi nama kepadanya. Dan Yoga menamainya dengan sebutan Bunga Shaolin. Setelah itu ia langsung membawa bunga ke kamarnya. Ia pun langsung memaksanya untuk enak-enak. Tapi ia malah kesetrum. 小哥不要，不要小哥，小哥不要。 Ternyata bunga ini memang benar-benar diprogram layaknya seperti manusia. Ia memiliki perasaan dan pertahanan yang sangat kuat. Jadi jika ia diperlakukan tak senonoh, maka ia akan mengeluarkan tegangan listrik untuk melawannya. Bunga juga menjelaskan kalau dia bukan hanya sekedar robot mainan, tapi juga dirancang untuk memberikan pengalaman emosional yang nyata kepada pemiliknya.
Jadi Yoga harus memperlakukannya dengan baik sampai ia mendapatkan 10 hati. Semakin banyak hati yang terkumpul, maka juga akan mendapatkan hak yang paling istimewa dari bunga. Misalnya 1 hati ia akan tersenyum, 2 hati bisa pegangan tangan, 3 hati bisa berpelukan. Dan jika Yoga bisa mencapai 10 hati, maka robot itu bisa melakukan apa saja yang Yoga inginkan. Tapi Yoga merasa ini tidak adil, karena dia benar-benar sudah tidak tahan. Seharusnya robot itu tidak memberikan syarat yang sulit. Bunga menjawab kalau Yoga tetap memaksanya dengan tindakan yang salah, maka sistem robot akan mengaktifkan sistem peledak yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian mereka berdua pergi ke mall untuk membeli baju. Walaupun Bunga tidak memiliki alas kaki, tapi semua pria yang ada di sana terkesima melihat kecantikan Bunga. Setelah membeli pakaian, Bunga merasa senang dan Yoga mendapatkan 3 hati sekaligus. Jadi dia langsung memeluk Yoga. Singkat cerita, Yoga bertemu Johan, teman kerjanya. Johan merasa kaget mengira Yoga sekarang sudah punya pacar yang cantik. Tapi Yoga menjelaskan kalau dia bukanlah manusia, tetapi hanya robot. 机器人的胸，哎呀，要是和机器人爱爱，什么感觉啊？请你离我远一点，请你不要用这种眼神看着我。哎呀，这小机器人啊，我就，Pada malam harinya, Yoga sangat gelisah. Ia merasa kesal karena Bunga, robot yang sangat cantik ini, tidak bisa diajak enak-enak. Bunga yang mengetahui itu pun mengatakan jika dia hanya mengikuti sistem yang telah diprogram. Jika melanggar sistem, maka mode penghancuran akan diaktifkan dan bisa meledakkan palu Thanos milik Yoga. Jadi apa boleh buat? Yoga pun langsung ke kamar mandi sendirian untuk ritual. Keesokan harinya, Bunga datang ke kantor Yoga untuk mengantarkan makanan. 亲爱的，快尝尝我的手艺，这是我准备的爱心便当，西红柿鸡蛋。那这个呢？不，它可不是普通的泡面哦，汤底。 Setelah kembali ke rumah, mereka berdua nonton film Titanic. Melihat adegan percintaan itu, tiba-tiba Bunga memiliki perasaan baper dan meningkatkan hubungan mereka hingga 5 hati. Karena Yoga bisa mengumpulkan 5 hati, ia mendapatkan hak untuk berkencan dengan Bunga. Rose， 杨山伯， Sementara itu, Johan ternyata membeli robot yang sama seperti Yoga. Dia pun sadar kalau ia juga harus memenuhi syarat 10 hati. Tidak mau kalah dengan sistem robot itu, Johan membuat chip yang bisa dihubungkan melalui flash disk melalui leher robot itu. Dengan sangat singkat, Johan pun langsung dapat 10 hati. 我真是的，no no Di sisi lain, Yoga juga ingin mencoba kopian chip dari Johan. Setelah flash disk itu dipasang, hubungan itu meningkat jadi 10 hati. Tapi Yoga merasa tidak nyaman, jadi ia memutuskan untuk melepas flash disk dan meminta maaf kepada Bunga jika ia sudah mencurangi sistem. 发生什么了？怎么会这样？小鱼的身体好像不受控制了一样。 Keesokan paginya, Bunga baru selesai belanja. Yoga kaget melihat pipi Bunga yang melepuh. Bunga yang menyadari itu pun langsung pingsan. Ternyata
Ini semua disebabkan oleh polusi udara. Untuk mengobati sakitnya bunga ini tak perlu memerlukan skincare. Ia hanya butuh direndam beberapa menit. Selama proses ini, Yoga merawat bunga dengan sangat penuh cinta dan langsung mendapatkan 10 hati. Disinilah mereka berdua akhirnya berhasil menanamkan benih-benih untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, hari-hari Yoga penuh dengan kesialan. Dia dipecat dari perusahaannya karena tidak bisa mendapatkan target sesuai harapan. Sementara di rumah, Bunga yang sudah bucin banget sama Yoga pun berusaha menghiburnya. Tapi sayangnya, Yoga malah melampiaskan kemarahannya kepada Bunga. Hal ini membuat Bunga sangat terpukul dan sangat sedih. Karena dia sudah sepenuh hati kepada Yoga, tapi malah dimarahi. Beberapa hari berlalu, Yoga memaksa Bunga untuk bercocok tanam. Tapi Bunga menolak karena ia tak ingin hamil dalam keadaan Yoga pengangguran. Yoga pun kaget dan kesal. Ia berteriak kalau dia bukanlah manusia, sambil memaksanya dengan kasar. Tapi ketika Bunga menangis, Yoga merasa tak tega dan meminta maaf. Ia berjanji akan kembali mencari pekerjaan. Bunga pun hanya bisa diam karena dia kaget dengan sikap Yoga yang sebelumnya telah kasar padanya. Keesokan harinya, Yoga akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, tapi ketika ia pulang ke rumah, ternyata Bunga sudah tidak ada di rumahnya dan meninggalkan sebuah surat untuk Yoga. Setelah membaca surat itu, Yoga langsung pergi ke pabrik tempat pembuatan robot untuk mencari Bunga. Tapi sayangnya ia diusir oleh petugas keamanan di sana. Ternyata di sana banyak pemilik robot yang ditinggalkan oleh robotnya. Singkat cerita, Yoga akhirnya pergi ke rumah Johan untuk meminta bantuan. Tapi ia terkejut ketika melihat Bunga sudah ada di sana. Merasa cemburu, Yoga langsung menghajar Johan. Yoga pun menenangkan pikirannya di tempat karaoke. Dia bersenang-senang dan minum sepuasnya. Di sana Yoga bertemu dengan robot Johan yang bernama Elisa. Elisa mengatakan kalau Bunga sebenarnya sangat mencintai Yoga. Tapi sekarang Bunga sudah kembali ke pabriknya. Padahal setiap ada robot yang kembali tanpa tuannya, itu akan dihancurkan karena dianggap produk gagal. Mendengar hal itu, Yoga pun pergi menemui Johan untuk mencari Bunga. Johan pun akhirnya jujur dengan apa yang telah terjadi kemarin. Dia diberitahu Bunga kalau Bunga adalah robot yang diprogram khusus untuk Yoga. Yang ternyata CIO perusahaan robot itu berencana untuk melakukan eksperimen jahat dengan cara mengumpulkan benih-benih Yoga melalui Bunga. Jadi Bunga sengaja bermain dengan Johan agar Yoga cemburu dan bisa melupakan Bunga. Selain itu, Bunga juga memilih untuk dihancurkan agar Yoga tidak bersamanya lagi. Tanpa pikir panjang, Yoga pun langsung pergi ke pabrik untuk menyelamatkan Bunga. Setelah berhasil mengeluarkan Bunga, datanglah CIO perusahaan bernama Kalpanak dan bertanya apakah Yoga mengenalnya. Ternyata Kalpanak telah mengamati kehidupan Yoga sejak kecil. Ia juga pernah menyamar sebagai kurir paket dan pengemis di jalanan. Kalpanak juga mengungkapkan bahwa Yoga sebenarnya adalah satu-satunya keturunan manusia setengah robot. Jadi beberapa tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Dr. Chance berhasil membuat robot yang bisa bereproduksi seperti manusia. Dr. Chance kemudian memiliki seorang anak yang merupakan setengah manusia dengan seorang wanita. Dan anak itu adalah Yoga. Tapi Dr. Chance tewas karena diracun oleh Kalpanak. Jadi Kalpanak memutuskan Yoga untuk hidup seperti manusia biasa agar bisa mengamati pertumbuhannya dan bagaimana dia beradaptasi. Ketika Yoga sudah remaja, Kalpanak memutuskan untuk menciptakan lebih banyak robot seperti Yoga dengan menggunakan cairan benih-benih milik Yoga. Untuk mewujudkan rencana ini, Kalpanak meremot Bunga dan 10 hatinya telah terhapus semuanya. Akhirnya mereka berdua dipaksa untuk saling bercocok tanam
dan Kalpanak menonton sembari memakan popcorn. Tapi Kalpanak lupa kalau 10 hatinya hilang, maka sistem peledak akan aktif. Dan akhirnya bercocok tanam mereka berakhir dengan ledakan yang membuat semuanya hancur. Dan film pun akhirnya selesai. Begitulah alur cerita film iGirl yang dirilis pada tahun 2016. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Jika ada saran dan masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe.